Kita akan mengikuti serah terima dari keluarga mempelai kepada Bapak Gembala setempat untuk mengadakan serah terima pemberkatan nikah pagi ini. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Kami dari keluarga Bapak Suryanto dan Bapak Agus Supriyadi, kami menyerahkan kedua anak kami, Dita dan Agas, untuk diberkati di Gereja Betel Indonesia Diaspora Karanganyar. Terima kasih kami sampaikan sebelumnya bersama seluruh keluarga. Puji Tuhan, Shalom. Ya, saya atas nama Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia Diaspora Sejahtera Karanganyar, saya menerima dan siap untuk melaksanakan acara pemberkatan nikah antara Agas dan Dita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebagaimana firman Tuhan yang mengadakan pernikahan dimulai dari pihak laki-laki, sebab itu nantinya keluarga Bapak Agus Supriyadi bersama Ibu dan terlebih lagi mempelai laki-laki Agasta Prima Altar Bakti Supriyadi akan menjemput calon mempelai wanitanya Francisca Tiara Dita. Saya undang Bapak Ibu semua hadirin untuk bangkit berdiri untuk menghadap ke tengah. Biarlah kita akan menghormati bersama kedatangan mempelai, terlebih lagi kita akan menghormati pimpinan Tuhan hari ini. Kata yang dapat terucap saat ucapkan bahagia, saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci. Hari ini bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua. Saat ini selamanya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci. Hari ini bahagia aku
Pengkhotbah katakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan hari ini adalah hari yang terindah, hari yang terbaik, di mana Tuhan akan mempersatukan Agasta Prima Altar Bakti Supriyati dengan Francisca Tiara Dita. Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan. Kami berdoa di dalam kasih. Jemaat kami untuk tetap berdiri bersama-sama. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Hari ini Minggu 10 November 2024, kami tahu hari yang telah Engkau ciptakan sungguh luar biasa. Sebab itu kami hendak memuji dan meninggikan Engkau. Adapun kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah pencipta langit dan bumi, yang kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yaitu atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas saudara sekalian damai, anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus. Today I will work with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. I'll be marvelous on this wonderful day. He has hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia selalu sertaku. Mari seluruh sidang jemaat bersama memulai katakan, hari inilah hari yang terbaik yang Kau ciptakan bagi setiap kami. Karena Engkau Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Berjalan
Sebab kau sertaku, sebab kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia selalu serta, sebab kau besertaku. Karena penyertaan-Mu Tuhan, sepanjang hidupku. Bahagia selalu, biar kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus. Kau membuat segala sesuatu indah pada waktunya hanya di tangan-Mu. On this wonderful day, wonderful day, wonderful day, be as Terima kasih buat kasih setiamu yang bisa kami terima sampai hari ini. Kami percaya hanya oleh perkenanan-Mu, hanya oleh pengampunan-Mu, kami bisa menghadap hadirat-Mu yang maha kudus, Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami dilayakkan, kami percaya kami sudah diampuni, diperkenankan untuk melayani Engkau, untuk datang di hadirat-Mu, bahkan untuk menikmati persekutuan di mana dua insan akan Engkau satukan dalam pernikahan kudus. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami dan Engkau sedang memberkati kami dan akan terus memberkati kami. Ibadah sepanjang dan perjalanan hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang ada di ruangan ini, bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti Tuhan Yesus di rumah mereka masing-masing, kami percaya tidak lepas daripada lawatan Tuhan. Izinkan kami menyerahkan Tuhan hamba-Hamba-Mu yang Kau pakai memberkati kami, menggembalakan kami, baik Bapak Rubinadi, Bapak Sudidarma, Bapak Gembala kami dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya melalui penggembalaan hamba-Hamba-Mu, kami dibawa menjadi murid Kristus yang akan memuridkan bangsa-bangsa bagi Engkau. Kami memberkati Bapak Prabowo bersama Bapak Gibran dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kami memberkati Tuhan Yesus kalau sebentar akan diadakan pilihan gubernur, wakil gubernur bersama pilkada. Kami percaya Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Indonesia diberkati, Indonesia diselamatkan dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Bahkan lawatan-Mu di tempat ini juga akan berbicara secara pribadi bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Mereka akan melihat Engkau di tempat ini. Kami percaya karena Engkau di tempat ini, Engkau mendengar dan menjawab setiap seru doa yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajari kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua katakan amin. Sekali lagi shalom. Coba toleh kanan kiri saudara, biarlah bukan hanya mempelai bisa tersenyum. Kelihatannya tegang sekali. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, amin. Kita datang ke baiknya dengan penuh sukacita karena firman-Nya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan hari ini kita mau menikmati hadiratnya luar biasa. Datanglah ke baiknya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersaudara saja, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah yang punya jempol boleh kanan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih selalu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Di tempat ini hadirat Allah, kita bersama sukacita memenuhi kita, amin. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Katakan kepada dirimu, dengan hati bersukaria saja, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia. Coba saudara katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, yeah. sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Yang bersyukur nyanyikan lebih lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah lebih lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Sebab Dia baik, bahwasanya itu bahwasanya itu bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan bersyukurlah. Saudara, hati yang gembira itu membuat kita bersyukur, amin. Syukur membuat hati kita bergembira. Apakah ada di sebelah saudara?
Wow, saya lihat ini wajah yang penuh dengan sukacita dan diberkati dan percaya bahwa berkat-berkat Allah tercurah di tempat ini. Amin. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Amin. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah. Yang berbahagia suaranya mana? Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Saling memberkati, jemaat memberkati mempelai. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kerahasiaan-Mu di dalam hidupnya. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, curahkan Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kerahasiaan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Lagi dengan sungguh-sungguh. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Amin. Bapak Ibu rindu dicurahkan berkat dari Tuhan. Bukan hanya mempelai, saudara. Mempelai bisa menoleh ke belakang. Ke belakang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Sudah bisa lihat wajahnya? Belum. Mas pacaran berapa tahun, Mas? 2,5 tahun. Bapak Ibu yang usia pernikahannya 50 tahun dulu pacaran? Masa? Jangan bilang yang mantan anyar, saudara. Tetapi percaya wajah suami atau istri kita adalah wajah yang sungguh dikasihi Tuhan. Amin. Sekali lagi pandang kanan kiri saudara, biarlah ada rasa kasih Tuhan melingkupi kita, memenuhi kita, rumah tangga, bahkan keluarga besar gereja kita. Amin. Coba kita bertanya, bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hati. Bapak Ibu yang suami istri bisa berhadap-hadapan. Tolong aku mengatakannya. Ku kasih engkau dengan kasih. Saya rindu dengan suaranya jemaat. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Sampaikan kepada saudara di sebelahmu. Engkau Dengan kasih Tuhan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Bisa hadap kanan kiri, menghadap temannya mempelai. Ayo. dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau. Coba saya ingin dengar
bisa gandengan tangan Bapak Ibu, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Bergandengan tangan, kenal enggak apa-apa, karena Tuhan cinta semua bangsa. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih engkau dengan kasih, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih secara tulus ya. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Lagi ku kasihi siapa? Siapa sih? Engkau nih hadap ke kami berarti yang dikasih kami. Nah, suami istri hadap-hadapan bisa. Yang bawa pasangannya, siapa di sini yang masih jomblo? Jomblo itu nasib. Kalau bujangan itu pilihan. Nah, yang masih jomblo bisa berhadapan dengan sesama jomblo. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Amin. Saya rindu bukan hanya Mas Agas bersama Mbak Dita, tetapi nanti keluarga dari Malang akan besanan dengan kami, Pak. Kita akan percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Amin. Dia merindukan saudara. Saudara yang sudah menjadi anaknya. Bahkan saudara yang belum pun Tuhan sayang. Karena Tuhan itu mengasihi semua orang manusia ciptaannya. Kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya membekali mempelai, tetapi membekali kita semua. Bahkan menjadi alat untuk mengetuk hati saudara. Tuhan mengasihi engkau. Kita siapkan diri kita untuk kita mendengarkan bersama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih ilahi yang memampukan kami saling mengasihi. Kasih-Mu layaknya seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku.
Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini di mana Agas dan Dita mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan masa lajang mereka, akan dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Kami berdoa biarlah Roh Kudus akan tuntun dan pimpin mereka berdua, sehingga firman ini boleh menjadi dasar baik mereka kerja dimanapun mereka berada. Bahkan kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus tuntun kami agar kami mengerti dan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan kami kerjakan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan lewat channel YouTube kami. Kami berdoa Tuhan juga jamah mereka. Tuhan tolong, Engkau berikan kekuatan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami sudah berdoa, kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Bapak Ibu, hari ini ada sepasang kekasih yang menyatakan cinta mereka. Mereka siap untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga untuk menjalani, karena mereka merasa bahwa sudah cocok dan mereka merasa bahwa itu dari Tuhan. Di depan kita, minta maaf saya singkat saja ya namanya dan tidak terlalu panjang, salah saya didenda gitu ya. Mas Agas dan Mbak Dita. Hari ini saya sebelum memberkati kalian berdua, saya akan sedikit membagikan firman Tuhan sebagai dasar agar kalian tidak salah melangkah dan salah menempatkan diri di dalam kalian memasuki rumah tangga. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini ayat terkenal. Mujizat pertama yang Tuhan lakukan yaitu pesta perkawinan di Kana. Mari tolong dibacakan Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, pagi ini saya akan berbicara tentang pentingnya kehadiran Tuhan dalam pernikahan atau rumah tangga. Hari ini di hadapan kita ada Mas Agas dan Mbak Dita, di mana mereka berdua telah sepakat untuk mengakhiri masa lajang mereka, serta sepakat untuk disatukan dalam pernikahan yang kudus. Nah, perlu Mas Agas dan Mbak Dita ketahui bahwa kalian berdua sedang memulai sebuah perjalanan yang sangat panjang.
Jadi pernikahan itu bukan akhir dari percintaan, tetapi justru pernikahan itu adalah sebuah lembaran baru di mana tadinya kalian sendiri-sendiri, tetapi hari ini kalian akan dipersatukan dan kalian akan menjadi satu di dalam pernikahan yang kudus itu. Nah, pernikahan atau rumah tangga kalian akan melewati banyak hal yang tidak pernah kalian bayangkan. Mas Agas dan Mbak Dita bisa senyum? Iya, siap-siap ya, siap-siap. Dulu berangkat jam 7 pagi, pulang jam 12 malam. Iya, Agas senyum-senyum. Berarti kena dia, gitu ya. Mau kemana saja boleh. Setelah saya tumpang tangan dan saya kasih akta pernikahan gereja, maka mau kemana pamit. Dita tanya, jam berapa Mas pulang? Jam 12. Mbak Dita bilang begini, enggak jam 5 sekalian? Gitu. Ya. Jadi ada sebuah perubahan yang akan terjadi, dan di sini itu sering terjadi konflik, di mana konflik itu kalau kita tidak memanage dengan baik, maka akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kehancuran akan terjadi. Ya, kadang samudra itu merasa tenang. Bulan muda gajian, wah sumringah gitu ya. Wah, beli. Ayo kita ke mall, kita ke Singapura, ya, ke Hong Kong dan lain sebagainya. Tapi kadang harus ada angin sepoi-sepoi, bahkan ada yang namanya badai dan gelombang yang siap untuk menghadang bahtera rumah tangga kalian berdua. Nah, itu sebabnya pagi ini saya akan membagikan beberapa hal untuk kalian bisa mengerti kenapa toh kok pernikahan itu, kehadiran Yesus dalam sebuah pernikahan itu sangat penting. Yang pertama, kehadiran karena dia adalah arsitek dari pernikahan itu sendiri. Jadi kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua, dikatakan pada hari yang ketiga ada pernikahan di Kana dan Yesus dan murid-muridnya diundang ke situ. Ibu Gembala, Kejadian pasal 1, 26 sampai 28, coba dibacakan. Saya coba lari ke perjanjian lama ya. Kejadian 1, 26 sampai 28. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih. 6 hari penciptaan, pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia dan binatang. Ya. Tetapi Allah melihat bahwa ada satu yang kurang. Binatang berpasang-pasangan. Tetapi ada yang namanya manusia, Adam itu dia seorang diri. Itu sebabnya Allah ya membuat Adam tidur dan Allah operasi salah satu tulang rusuk daripada Adam dan dia ciptakan manusia perempuan yang dinamakan Francisca Tiara Dita. Coba lihat, coba tengok, coba pegang rusukmu salah satu, ada yang kurang, nah itu rusuknya dikasih.
Bapak Ibu, pernikahan itu bukan sesuatu yang biasa. Yang penting saya sudah dewasa, suka sama suka. Oh no. Ya, bukan itu. Tetapi pernikahan itu adalah rencana Tuhan dari awal. Dia ingin saya dan saudara hidup dan menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan. Jadi kenapa kok pernikahan itu penting banget? Ya. Karena kita melihat bahwa Allah sendiri yang merancang pernikahan itu. Dia adalah arsitek. Ya. Dia begitu teliti dari ujung kaki sampai ujung rambut kita. Bahkan Alkitab mengatakan sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Artinya Allah bertanggung jawab dalam segala sisi, dalam semua kebutuhan saya dan saudara, termasuk pernikahan. Karena Tuhan yang merancang pernikahan itu, maka Dia jugalah yang dapat mengatasi pernikahan atau rumah tangga itu sendiri. Kita maju. Terus bagaimana agar persoalan hidup kita itu kalian berdua nanti bisa teratasi? Ya, karena Tuhan itu adalah arsitek. Saya baca kembali pada Yohanes pasal yang kedua ayat 1 mulai. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Perhatikan ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pernikahan itu. Ini adalah intinya di sini. Intinya ada di sini. Bukan air jadi anggur, bukan. Tetapi intinya ada di sini. Allah Dia arsitek dan dia tahu kapan. Dia tahu bagaimana cara untuk menolong setiap krisis yang terjadi dalam hidup Agas dan Dita. Termasuk kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Yang pertama, agar Yesus itu Dia datang menjadi arsitek di dalam hidup Dita dan Agas. Yang pertama, poin yang pertama, undang Yesus dalam pernikahan dan rumah tanggamu. Amin. Om Sur sama Bu Win, mencapai hari ini butuh waktu beberapa bulan. 3 bulan. 90 hari berarti ya, kurang lebih. Oke. Mulai merancang dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada kita semua, khususnya kedua anak saya, apakah kalian punya waktu enggak sama Tuhan? Terlalu sibuk ngatur undangan, tempat, dan lain sebagainya, sehingga seringkali kita lupakan yang namanya sang arsitek itu. Padahal Dia yang merancang pernikahan itu. Agar pernikahan kalian langgeng sampai selama-lamanya, maut yang memisahkan kalian, maka saya mau katakan kepada kalian berdua, belum terlambat hari ini. Ambil keputusan, saya mengundang Tuhan masuk dalam pernikahan saya. Siap? Siap? Oke. Kalau siap, nanti resikonya ada. Karena akan nanti ada ujung-ujungnya di situ ya. Oke, jadi yang pertama itu, mari kita undang Tuhan. Karena kita tidak mampu sendiri. Yeremia mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Ya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan apa? 7-8 dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Hidupmu akan terus diberkati Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Ya, dan dia akan berbuah dan buahnya itu bisa dinikmati. Pada saat kalian mengambil satu keputusan untuk mengundang Tuhan, maka kita akan melihat Allah akan bekerja, Tuhan akan bekerja di dalam hidup kalian. Ayat yang ketiga, saya lanjut. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka, mereka kehabisan anggur. Nah, ini kita mulai masuk ya. Jadi kenapa? Ya, kok kita undang Tuhan? Karena Dia sang arsitek.
Bagaimana supaya kita bisa izinkan sang arsitek itu masuk dan dia yang mulai membuka jalan itu, dia memulai jalan itu, ya undang dia. Saya mau tanya, pada saat mereka mengundang Tuhan dan murid-muridnya datang, terus anggur itu mereka mengalami kekurangan, apa langsung air bisa jadi anggur? Apa belum? Nah ini, kesusu ini. Sampai pada titik ini ayat yang ketiga, Ibu Yesus datang dan bilang begini, Tuhan, mereka kehabisan anggur. Tuhan bilang apa? Ayat selanjutnya, hai ibu, mau apakah engkau dengan aku? Saatku belum tiba. Kita maju. Yang pertama undang Tuhan. Dia datang sebagai tamu. Dia ada di mana? Dia ada di bawah. Dia tidak boleh masuk ke dapur. Dia tidak boleh cari tahu anggurnya masih ada apa enggak. Karena dia datang sebagai undangan. Nah saudara perlu mengerti sedikit kebiasaan orang Yahudi itu. Itu kalau undangannya sudah siap, pintu itu ditutup, dikunci. Artinya tidak boleh ada orang lain, orang asing yang masuk. Selain undangan yang mereka undang, sejumlah yang mereka undang. Ibunya Tuhan Yesus datang. Saya mau tanya sama Dita, sama Agas, kok Ibu Yesus itu tahu mereka kehabisan anggur? Kira-kira apa alasannya? Wes tak jawab. Mungkin dia masuk di panitia. Bisa enggak? Mungkin dia jadi panitia konsumsi. Bu Dara ada di mana? Bu Wat, iya. Jadi yang tahu itu konsumsi. Minen teh. Terus Tondo mau bilang begini, lah piye? Tidak selesai gitu ya. Bapak Ibu Tuhan jawab sama ibunya, kamu tuh mau apa dengan aku? Yang kedua, saatku belum tiba. Kita masuk pada poin yang kedua. Pada saat kita undang Tuhan sebagai tamu, maka dia akan berdiam diri. Ya. Kita undang dia tetapi kita pakai cara kita. Tuhan di belakang ya. Waktu mereka mau nyebrang itu, naik perahu, Tuhan ada di mana? Di buritan. Petrus dan lain-lain dia katakan begini, aku ini ahli laut. Kalau gelombang seperti ini bagaimana arahnya kapal supaya dia enggak tenggelam. Tuhan dibiarkan di belakang. Kok iya kenemenen gitu ya. Sudah undang Tuhan, Tuhan datang sebagai tamu. Ayat yang ketiga menjawab pertanyaan kita. Tuhan bilang waktuku belum tiba. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan rindu kita tidak undang dia sebagai tamu. Tetapi kita undang dia sebagai pelaksana itu sendiri. Yang punya pesta itu sendiri. Karena nanti kita akan melihat bahwa dia yang membuat air biasa itu menjadi anggur. Ibu Gembala tolong ya kalau sudah jamnya tolong kasih kode. Kalau enggak bawa karet gelang ya, gitu. Soalnya kalau Gembala kalau sudah kadung ngomong lali sembarang. Jam 10:30 mereka harus ada di Wajawa. Jadi mari statusnya Tuhan harus berubah di situ. Ya. Dia akan datang sebagai arsitek yang akan mengatur hidup kalian berdua, rumah tangga kalian berdua. Yang pertama undang dia, tapi jangan sebatas undangan dia ada di luar. Tetapi masukkan dia sebagai arsitek yang akan mengarsiteki perjalanan kalian. Yang kedua, siap untuk izinkan Tuhan. Tuhan, saya enggak mampu. Mari Tuhan ambil alih perjalanan pernikahan saya. Besok rencana tinggal di mana? Di Karanganyar, di Malang atau di Malaysia? Malang sama Malaysia kan bedanya kan enggak terlalu jauh. Oke. Di Malang mereka akan tinggal. Dita sudah nanti kamu terima akte nikah. Ayah tetap ayah. Ya. Tapi suamimu ada di samping. Lah, ngomong karo ibu ay, ojo dhisik. Ibu sama ayah ada di belakang. Pak Agus sama ibu ada di belakang. Mas Agus ngomong gini, Pak, nyapa duit? Oh alah ojo.
wanit perabian ae wong kudu tanggung jawab. Boleh enggak? Boleh. Orang tua, papa mama dari kedua belah pihak. Setelah saya tumpang tangan dan akte gereja saya berikan kepada mereka, mereka tetap anak, tetapi anak yang sudah dewa. Makanya nanti kita bakar lilin, itu tanda kita jadi setara. Ya. Tetap anak, tetapi mereka anak yang sudah dewasa, biar mereka ngatur rumah tangga mereka. Mereka ngatur cara hidup mereka, agar mereka jadi dewasa, mereka jadi kuat di dalam mengarungi bahtera kehidupan mereka. Sudah ya, dua ya. Yang pertama diundang, tapi bukan tamu, tetapi undang dia sebagai tuan rumah yang mengatur. Berikut kita maju. Ayat 4, kata Yesus kepada Maria, apakah engkau daripadaku? Tetapi ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini poin penting ini. Saya teruskan tadi kebiasaan orang Yahudi. Setelah itu, kalau tamu datang, itu ada 6 tempayan biasanya. Ada tempayan itu fungsinya untuk apa? Cuci kaki tamu. Jadi mereka datang dicuci kakinya, setelah itu terus pintu ditutup. Saya mau tanya, kalau pintu ditutup, tempayan itu masih dibutuhkan apa tidak? Air yang ada di tempayan itu masih dibutuhkan apa tidak? Tidak. Ini ada hubungannya, nanti saya akan masuk ke situ. Pertama diundang, yang kedua jadikan dia sebagai yang punya pesta itu. Yang ketiga, apa yang dikatakan kepada kamu, kata Ibu Yesus, perbuatlah itu. Apa itu? Taat. Ya. Seringkali kita dalam gereja kita berkata amin, haleluya. Saudara mau setia? Iya, itu di dalam gereja. Setia di dalam gereja semua bisa. Tapi pada saat kita ada pada medan pertempuran yang sesungguhnya, kalian berdua sendiri, apakah kata taat itu masih bisa kalian kerjakan? Angel loh. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak serius dengan Tuhan, sungguh angel, berat. Ya. Jadi Ibu Yesus pesan kepada pelayan-pelayan itu, apa saja yang dia katakan perbuat. Kita maju ayat yang ke-6. Kita ketemukan di sini. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu sampai penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yang ketiga tadi taat. Yang keempat kita ketemukan Tuhan perintahkan sama mereka isi sampai penuh, maksimal. Itu maksimal. Saudara coba bisa bayangkan di orang Yahudi itu kan padang pasir kan? Airnya gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Sulit ya? Sulit. Jadi satu tempayan 6 sampai 7. Itu. Di total semua tuh banyak. Kalau saya yang jadi pelayan itu saya bilang begini, Tuhan, kok yang Tuhan suruh itu kok aneh toh. Long tamu sudah enggak datang. Kok ngapain tempayan itu diisi lagi? Sampai penuh lagi. Saya bayangkan mereka berkeringat gitu ya. Angkat, ambil, terus isi lagi. Terus Tuhan tanya, waktu itu Tuhan ikut ambil air enggak? Enggak. Tuhan duduk dan Tuhan lihat begini. Ayo, udah penuh belum? Belum. Ayo kerja lagi, kerja. Sampai satu saat Tuhan tanya, sudah penuh? Oke. Apa langsung jadi anggur airnya? Iya. Airnya apa langsung jadi anggur apa belum? Belum. Yang berikut, setelah maksimal, maka Tuhan berkata, cedoklah air itu. Agas dan Dita.
Ketaatan itu bukan sekedar basa-basi, tetapi ketaatan itu Tuhan minta maksimal. Juga Bapak Ibu yang ada di sini, taat. Efesus mengatakan, ya sebentar ya, biasa. Saya rindu Pak Dita harus dengar ini. Firman Tuhan mengatakan begini, hai istri, itu sudah di konseling ya, sudah dikasih. Hai istri, tanduklah suamimu. Amin. Oh saya salah ucap. Iya. Hai istri, tanduklah pada suamimu. Istri mana? Istri coba angkat tangan. Yang merasa istri perempuan. Iya. Hai istri, tanduklah suami. Ngomong masalah mak-mak wes penguasa jagat raya. Tenan. Ada yang ngomong mak-mak tuh kapten. Wes dia pokoknya kita musuh orang perempuan tuh ndak mungkin menang wes toh. Arep kemelelet kaya apa ya namanya musuh. Ketoknya masih pacaran kok ya. Besok ndelok taringe. Mak-mak kok dilawan. Nah, polisi aja sampai gede-gede kok geleng-geleng kepala. Apalagi Agas. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Taat sampai berapa? Sampai full, sampai maksimal. Apapun kondisi suamimu, istri angkat tangan, taat pada suamimu. Agar apa? Air itu menjadi anggur. Ngomong gampang ya, prakteknya angel, tenan angel. Cek, ya sorry. Bapak-bapak yang merasa istrinya masih nanduk coba angkat tangan. Bapak-bapak yang merasa. Berani? Pulang jinjing mana? Hah? Sampai mau ngomong apa? Mesakne wong lanang, tekanan batin. Arep ngomong piye? Orang ngomong ya rasakno dhewe gitu. Tapi pagi ini lewat ibadah pemberkatan nikah, pulang nanti istri-istri sudah berubah. Termasuk Dita. Nanti papa dengar rumah tanggamu diberkati Tuhan, ya. Rumah tanggamu jadi model untuk rumah tangga yang lain. Mereka katakan begini, Dita kuwi anake sapa? Bu Win Patwindari kuwi to. Layak. Ngeten loh. Amin. Kurang ada sing amin. Aku ki kesel loh Bapak Ibu. Amin. Amin. Halo, mau taat sampai maksimal? Pelayan-pelayan Tuhan. Di wis November, Januari kita pengutusan, pengurapan awal tahun. Biasanya semangatnya jenadu bila. Aku Januari, Februari, Maret masih semangat. April mulai Mei, Juni, WA mama. Ma, aku tak resign dulu ya. Aku tak leren. Kok gampang dulu ya. Saudara nggak tahu bahwa kita melayani pekerjaan Tuhan. Gereja ini hanya sarana. Kami hanya disuruh, kami hanya diperintah untuk mendidik Bapak Ibu semua. Kalau bisa semua jadi hamba Tuhan, aku seneng. Khotbahnya so gantian. Saya ambil minggu pertama perjamuan tok, nanti yang lain khotbah. Wes kan, saya kan senang gitu ya. Amin. Amin. Siapa yang mau taat sampai maksimal? Angkat tangan. Wow. Hanya 300 orang. Padahal yang hadir 33.000 orang. Siapa yang mau taat? Amin. Diberkatilah orang-orang yang angkat tangan. Jadi peristiwa air jadi anggur di Kana itu bukan hanya sembarang. Wes mungkin karena dicatat gitu seperti itu enggak. Tetapi begitu mereka taat, Tuhan bilang enggak cukup taat, isi sampai penuh. Setelah penuh Tuhan bilang cedoklah. Ayat
8 dan ayat 9 saya baca sebagai poin-poin terakhir. Lalu kata ayat 7 ya, Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perhatikan ayat 8 dan 9. Lalu kata ayat 9 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayannya yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil pelayan mempelai laki-laki. Pentingnya kehadiran Tuhan dalam membangun bahtera rumah tangga. Poin yang pertama yaitu kita izinkan dia datang sebagai arsitek, karena dia yang mengatur seluruh nadi kita. Tuhan yang atur bahkan hati dan kekuatan kita. Itu sebabnya jangan cari yang lain. Saudara boleh konseling, boleh, bisa, tetapi hanya sekedar saudara berbagi. Tetapi yang paling bagus adalah kita lapor sama sang arsitek itu. Kita katakan bahwa Tuhan, ini hidup saya, ini rumah tangga saya. Setelah itu kita undang dia, tapi bukan tamu, tetapi kita undang dia sebagai pemilik pernikahan itu. Yang berikut, kita mulai belajar taat sama Tuhan. Cukup? Belum. Taat secara total. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Tadi saya ngomong ibu-ibu, nanti kalau saya suami enggak saya senggol, engkau di demo di depan gereja, aku enggak so balik sama ibu-ibu. Halo, bapak-bapak, kasihilah istrimu. Yang terakhir, Dita sama Agas. Kalian tahu ora et labora itu artinya apa? Diam lo ya, enggak boleh, saya mau tes. Dita, ora et labora itu artinya apa? Ngomong dewe loh, saya tersinggung loh. Yang tanya saya kok ngomong bisik-bisik, wong loro. Agak saya, ora et labora itu artinya apa? Lupa, Pak Agus. Ada aku guanteng ini. Mari besanan sama kami. Ya. Poin-poin terakhir saya gini. Tuhan bisa enggak rubah air jadi anggur tanpa suruh pelayan-pelayan itu? Siapa yang ngomong bisa, angkat tangan. Loh kalau bisa kenapa Tuhan enggak lakukan aja? Oh katanya Pak Agus ya pendeta ya, iya jawab anak proses. Kudune ngono ya wes. Bapak Ibu kadang-kadang kita hanya ngomong ora et labora, tetapi pada prakteknya kita tidak lakukan itu. Sok-sok doa tok tidak mau kerja. Tuhan berkati beras saya yang sudah kosong di tempatnya. Bar itu terus tidur ngorok. Nah bar tidur terus ngipi, aku mangan capcay karo fuyung hai. Bangun tiba sing enek piring karo sendok tok. Berdoa dan bekerja. Yang capek itu siapa? Pelayan-pelayan Tuhan. Artinya begini Mas Agas dan Mbak Dita. Tuhan rindu kita kerjasama. Anda melakukan sesuatu yang biasa, tempayan itu, Tuhan akan genapkan 9 hal yang luar biasa, genap 10, dan air itu akan menjadi anggur.
Tuhan pengen menguji kita. Segala sesuatu itu enggak gratis loh. Kalau pengen diberkati Tuhan, ya kerja. Kalau pengen dia hadir sebagai arsitek di dalam rumah tangga kalian, ya ayo kerja, minta. Tugas kita doa. Tugas kita lakukan firman. Wayai gereja neng gereja. Wayai melayani ya melayani. Wayai tunduk sama suami, jangan cari alasan. Wong kaya ngono ditunduk. Wayai mengasihi istri, harus itu walaupun bentuknya tidak langsing lagi, tapi langsung. Mas Agas, Mbak Dita sekarang bobotnya berapa? $70 Dita? Oh. Berarti masih kurang ya? Ya, 70, wow masih luar biasa. Besok itu kayak gitar body. Langsung, nggak langsing lagi. Masih tetap cinta? Tenan? Sampai kapan? Om Sur, Bu Win, Pak Agus, Ibu, sampai maut yang memisahkan mereka. Amin ya, puji Tuhan. Terus dukung mereka di dalam doa. Jadi saya akan akhiri khotbah saya, sebelum itu kita akan melakukan acara pemberkatan. Saya ingin Agas dan Dita dengar firman Tuhan pagi ini dan izinkan Tuhan masuk karena dia adalah arsitek. Ya, undang dia sebagai pemilik dari pernikahan itu. Dan yang berikut mari taat, dan taat itu maksimal. Ya. Yang terakhir hasilnya yang terbaik Tuhan akan berikan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap anggur, air yang menjadi anggur itu, dia bilang sama mempelai laki-laki, biasanya orang minumnya yang tuan rumah kasih yang terbaik dulu. Supaya apa? Nanti kalau mereka sudah mabuk baru kasih yang tidak baik. Tapi kamu kok terbalik. Saya mau bilang begini, Tuhan akan berikan yang paling baik pada saat kita mulai taat sama Tuhan. Ya, oke. Demikian saya sampaikan pesan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Dita dan Agas ambil keputusan untuk undang dia. Betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan untuk kedua anak kami, Agas dan Dita. Mereka akan mengundang Engkau sebagai arsitek yang mengarsiteki hidup mereka, pernikahan mereka, rumah tangga mereka. Berkati kedua orang tua, saudara yang hadir, siapapun yang hadir pada saat pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada mereka. Selanjutnya kami akan melakukan acara pemberkatan nikah, akan memberkati menyatukan mereka sebagai suami istri. Tuhan tolong berkat-berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk pada acara yang berikut. Saya minta Agas dan Dita berdiri. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kalian berdua. Dan saya minta untuk dijawab ya atau siap. Hanya itu saja, ya atau siap. Pertanyaan-pertanyaan penegasan kepada mempelai laki-laki maupun perempuan secara bergantian. Yang pertama kepada, saya singkat saja, kepada saudara Agas. Apakah engkau benar-benar siap
membangun keluarga baru atas dasar saling mengasihi dan atas kehendak sendiri? Apa jawabmu? Ya, saya siap. Terima kasih. Kepada Francisca Tiara Dita, apakah Anda bersedia benar-benar siap membangun keluarga baru atas dasar saling mengasihi dan atas kehendak sendiri? Apa jawabmu? Iya, saya siap. Kurang banter, kurang maju. Iya, saya siap. Iya, terima kasih. Yang berikut, apakah saudara Agas berkeyakinan teguh bahwa calon istri yang ada di sampingmu itu benar-benar pemberian dari Tuhan? Apa jawabmu? Ya, saya yakin. Iya. Kepada saudari Francisca Tiara Dita, apakah Dita yakin benar-benar bahwa calon suami yang ada di sampingmu itu adalah pemberian dari Tuhan? Iya, saya yakin. Oke. Yang terakhir, kalian akan jawab secara bersama-sama. Mic-nya didekatkan. Apakah saudara sekalian bersedia mengikrarkan janji nikah? Dijawab bersama-sama. Ya, kami bersedia. Iya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena mereka sudah memenuhi persyaratan yang pertama, yaitu pertanyaan penegasan, maka saya perintahkan kalian berdoa untuk saling berhadapan. Kita akan masuk pada janji nikah, di mana mereka berdua akan berjanji ya di hadapan keluarga dan para Bapak Ibu yang hadir, teristimewa di hadapan Tuhan. Maka saya mewajibkan kepada Mas Agas untuk melakukan janji nikah sekarang mulai. Saya, Agasta Prima Altar Bakti, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Francisca Tiara Dita, sebagai istri yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Sekarang saya berikan kesempatan kepada calon mempelai wanita untuk melakukan janji nikah. Dimulai dari sekarang. Saya Francisca Tiara Dita berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Agasta Prima Altar Bakti, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia dan selalu menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Ya, terima kasih buat Agas dan Dita sudah melakukan janji nikah. Maka sebelum acara pemberkatan, kita akan menyaksikan penyematan cincin nikah oleh mereka berdua, dan nanti mereka akan ucapkan sendiri sebelum dipasang. Tolong sampaikan firman Tuhan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Oke. Mulai. Mbak Dita dulu sematkan. Mas Agas dulu, Mas Agas sematkan ke Mbak Dita, ya. Oke. Oleh karena itu, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceritakan oleh manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Kameranya tolong didekatkan, ya. Oke. Sudah. Tidak bisa masuk ya Mas? Sudah, oke.
Oke, sekarang Dita. Oleh karena itu apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, disematkan cincin jari manis tangan kanan calon suamimu. Oke, sudah. Ya, silakan kembali menghadap ke depan. Bapak Ibu, ini waktu yang kita nanti-nantikan, yaitu pemberkatan nikah yang akan mempersatukan mereka menjadi suami istri lewat Gereja Betel Indonesia Diaspora Sejahtera Karanganyar. Bapak Ibu semua kami undang untuk berdiri dan mengarahkan tangan ke depan untuk kita memberkati bersama keluarga baru yang akan dibentuk sebentar. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, pagi ini saya akan memberkati kalian berdua, Desta dan Tiara Dita, sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan hati lahir dalam dan sesuai dengan Tuhan. Dia memberikan berkat boleh mengalir. Persatukan kalian berdua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Yang berikut kita akan menyaksikan penandatanganan akta nikah oleh kedua. pembukaan tudung dulu Bapak Deni. Bapak Ibu, hari ini tanggal 10 November 2024 jam 8:27 saya selaku Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia akan menyerahkan akta nikah kepada Agas dan kepada Dita, dan mulai hari ini mereka sah menjadi suami istri.
Sekarang silakan berhadap-hadapan. Karena mereka sudah sah, Tukar tempat. Iya, Kak. tempatnya Agus. mulai tukar sekarang, sudah jadi suami istri. Tempatnya sudah mulai berpindah. Saatnya kita akan menyaksikan pembukaan tudung atau wedding kiss yang akan dilakukan oleh Agasta terhadap Dita. Seperti kemarin seperti apa? Ya. Ayo, ya. Planet pelan-pelan. Kasih kesempatan untuk kamerawan untuk mengambil. Ya. Papa Denny, biar dilihat dulu apakah dia benar-benar Francisca Tiara Dita. Coba Mas Agus lihat baik-baik. Oh iya, Mas Agus, coba lihat itu apakah Dita? Tenan. Lo kok tenan kok adoh ngono loh. Ya. Mbak Dita, lihat itu apakah Agas betul? Oh gitu. Oke, sekarang dalam hitungan yang ketiga, silakan sayang kening istrimu. 1, 2, 3 sampai saya bilang lepas. Terus 5 menit lagi. Terus selesai. Oke. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat buat Mas Agasta Prima Altar Bakti Supriyati dan juga Kak Francisca Tiara Dita karena sudah sah menjadi keluarga baru. Kalian tidak bisa sendiri, ada orang tua yang Tuhan percayakan untuk melahirkan, bahkan untuk membimbing kalian. Sebab itu saatnya hari ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dengan sungkem kepada kedua orang tua. Mungkin selama ini kalian ada begitu banyak kesalahan sekaligus minta maaf. Dan bagi Bapak Ibu, lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Karena mulai hari inilah mereka bukan lagi anak-anak. Kalau kemarin mereka anak-anak, tapi mulai hari ini bukan lagi. Sebab itu biarlah berkat yang jenengan lepaskan nanti akan juga diterima anak-anak. Karena kalau engkau memberkati, engkau akan diberkati. Mari. Di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas. Bila hari ini terjadi pemulihan sekaligus pencurahan berkat dari orang tua, karena firman Tuhan berkata, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia dan lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaan.
dari orang tua untuk berbuat kasar. Tetapi yang seringkali mereka memakai firman Tuhan karena siapa yang tidak menghajar anaknya tidak mengasihi anaknya. Tapi hari ini biarlah pemulihan, pengampunan dan berkat tercurah. Kau sebut namaku di dalam harapmu. Kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaan. Demikian pula Bapak Ibu Suryanto yang sebentar akan melepaskan putri tercinta Francisca Tiara Dita untuk membangun sendiri keluarga baru. Lalu mereka menikmati berkat yang Bapak Ibu lepaskan dan berikan. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku,
Puji Tuhan. Biarlah menjadi teladan bagi kita bersama sebagai orang tua untuk terus mendoakan dan memberkati anak-anak, melepaskan senantiasa pengampunan bagi mereka. Dan karena mereka sudah resmi menjadi sepasang suami istri, mereka akan mengadakan penyalaan lilin yang akan dipimpin oleh Papa Gembala yang membuktikan bahwa mereka membangun keluarga baru yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan keluarga yang lain. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Bisa untuk dibantu memasuki pelaminan utama bagi kedua mempelai. Keluargaku Tuhan. Oh ya, persembahan sulung diberikan mulai dari mempelai, kedua orang tua dan seluruh keluarga besar sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah memberikan kehadirannya, memberikan berkatnya mulai hari ini selama-lamanya. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Berikutnya diberikan kesempatan bagi keluarga kedua mempelai untuk juga memberikan korban syukur. Minta tolong kakak lilinnya bisa dipindah. Ini berkati bagus.
Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai penuh, melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian buah sulung korban syukur diberikan dari mempelai keluarga baru yang sudah Tuhan tetapkan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bahwa memperkenalkan keluarga baru di mana mulai hari ini 10 November 2024 Saudari Francisca Tiara Dita akan disebut sebagai Ibu Agasta Prima Altar Bakti Supriyati. Kami segenap pelayan hari ini mengucapkan selamat. Dari keluarga pastor juga mengucapkan selamat. Bisa duduk kembali. Kita akan mendengarkan bersama persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh Bapak Ibu keluarga besar GBI Karanganyar.
Demikian persembahan pujian dari kaum Bapak Ibu yang mengandung satu nasihat kepada kalian kedua mempelai keluarga baru bahwa tetaplah bersandar pada firman Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama persembahan pujian dari kaum muda, remaja dan keluarga muda GBI Diaspora Karanganyar. Tidak boleh diceraikan manusia.
Puji Tuhan. Mas Agus dan Mbak Dita, tadi sudah jelas oleh kaum muda dipesankan jangan ada perceraian kecuali Sik Mas. Kecuali apa Mas? Tadi katanya ada anak muda sing nyanyi kecuali mau. Masa ada perceraian kecuali mau? Ada T-nya loh di situ. Kecuali mau, kecuali mau. Ada amin lo ya, tenan lo ya. Oke, nanti kita semuanya menjadi saksi. Bapak Ibu di sini juga pesan bagi kita semua, kita anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Kita hanya bisa mengatasi yang tadi firman katakan, asalkan kita gandol Gusti. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri acara kita sekaligus terima doa berkat. Bapak di sorga, terima kasih. Engkau sudah pimpin acara ini dari awal sampai akhirnya. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan tolong, baik Bapak Ibu yang dari Malang, kami berdoa yang ada di sekitar kami. Sepanjang minggu ini kami ada di dalam keberkatan Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, disertai dan menikmati penyertaan-Mu selama hidup kami. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah ulurkan tangan mereka untuk memberikan persembahan. Apapun bentuknya, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Berkati acara yang nanti dilangsungkan di Wajawa, Blitar. Tuhan tolong, Tuhan memberkati agar semua berjalan dengan lancar dan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang dengan membawa pulang berkat baik rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.